Bab 1235. Membodohi. Mileye terdiam. Dia ingat Tian Dao 5 dimensi mengatakan bahwa wanita polos bergaun sedang menekan sesuatu ketika mereka ada di sana. Dan sekarang, dia telah pergi, artinya, tidak ada yang menahannya. Sebab akibat. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah sebab akibat. Mileye melihat dirinya sendiri, tapi sayangnya dia masih belum bisa melihat apa yang disebut sebab akibat. Salah. Mileye tiba-tiba mengerutkan kening, kenapa dia tidak mencobanya? Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya, dan pada saat yang sama, domain pedang muncul di sekelilingnya. Mileye mulai melihat sekeliling dengan hatinya, dan segera, di domain pedang, dia menemukan beberapa benang tipis. Saat ini, Nain tiba-tiba berkata, ini garis sebab akibatmu. Mileye bertanya, bisakah aku memotongnya? Nain berkata, kamu coba. Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Jiwa pedang. Pedang ini menebas, sinar pedang melintas di domain pedang, tetapi garis sebab akibat itu tidak terpengaruh sedikit pun. Mileye sedikit mengernyit. Garis sebab akibat ini tidak terpengaruh oleh apa yang dia lakukan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, ada apa?" Nain berkata, "Kamu terlalu lemah." Wajah Mileye muram. Nain berkata, "Segala macam sebab akibat tidak ditambahkan ke tubuh. Mungkin hanya master pedang di atas menara yang bisa melakukannya. Kekuatan master pedang di puncak menara." Mileye menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, sebaiknya aku memikirkan bagaimana cara hidup dulu. Dia tahu sebentar lagi dunia Dao dan kuil kuno akan datang lagi ke alam semesta 5 dimensi. Dan kali ini, jika dia tidak tahan, entah sebab akibat atau bukan, hanyalah awan. Mileye menghilang di tempatnya. Kali ini, dia tidak berencana untuk duduk diam. Dia ingin mengambil inisiatif. Mileye sampai di pembatas alam semesta 5 dimensi, dan di seberang pembatas alam semesta ada Shirley Wen. Shirley Wen berkata, Tuan Muda Ye, seseorang di dunia Dao sedang menghubungi kuil kuno. Mileye mengangguk, aku tahu. Shirley Wen berkata, Tuan Muda Ye hati-hati, jika kamu butuh sesuatu, beritahu tebing Li. Mileye tiba-tiba berkata, Nona Wen, apakah dunia Dao adalah batas alam semesta kita? Shirley Wen menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye berkata, dengan kata lain, ada dunia yang lebih kuat di atas dunia Dao. Shirley Wen terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu atau tidak bisa beritahu. Shirley Wen memandang Mileye, Tuan Muda Ye, aku pikir yang harus kamu lakukan sekarang adalah bagaimana menangani dunia Dao dan kuil kuno. Untuk hal-hal lain, lebih baik kesampingkan dulu. Selain itu, Tuan Muda Ye sebaiknya jangan keluar dari 5 dimensi, jika kamu muncul di 6 dimensi, kuil kuno dapat dengan mudah menangkapmu. Adapun dunia Dao, jangan pernah berpikir untuk naik, sekali kamu naik, kamu mungkin tidak akan pernah turun. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Nyatanya, untuk saat ini, dia juga tidak optimis dengan Mileye. Mileye tidak hanya diincar oleh dunia Dao, tetapi juga oleh kuil kuno. Sebelumnya Mileye bisa menang karena dunia Dao dan kuil kuno kurang memperhatikannya. Tapi sekarang berbeda. Dunia Dao dan kuil kuno sangat menganggap tinggi Mileye. Ini orang yang memiliki kitab Taoisme. Bahkan, jika bukan karena wanita bergaun polos, mungkin 6 dimensi akan bergabung dengan kuil kuno dan lainnya. Tidak ada yang bisa menahan godaan kitab Taoisme. Pada saat ini,
Seorang biksu berjubah putih tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Mileye. Mileye menoleh untuk melihat biksu berjubah putih itu, kuil kuno. Biksu berjubah putih itu sedikit mengangguk. Aku adalah tetua pengurus kuil kuno tetua, apa kabar Tuan Muda Ye? Mileye tersenyum dan berkata, kamu ingin menangkapku? Jubah putih menggelengkan kepalanya, meskipun kekuatanku sedikit lebih kuat dari Tuan Muda Ye, aku tidak sanggup menangkap Tuan Muda Ye. Mileye memiliki menara kecil itu, bahkan Master Alam Escape pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya, setidaknya tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Tetua pengurus berkata lagi, Tuan Muda Ye, kedua biksu kuil kuno masih ada di tanganmu, kan? Mileye mengangguk, ya. Tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya, terima kasih Tuan Muda Ye karena tidak membunuh mereka. Karena Tuan Muda Ye tidak membunuh mereka, maka aku pikir kita bisa bicara. Mileye tertawa, setahu aku, Ordo Dunia Dao pergi ke kalian kuil kuno. Tetua pengurus tertawa, tidak apa-apa, mereka berbicara tentang mereka, kita berbicara tentang kita. Mileye melirik biksu tua itu, bisakah ini dilakukan? Tetua pengurus mengangguk, ya. Mileye mengangkat sudut mulutnya sedikit, kalau begitu mari kita bicara. Tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, kuil kuno menginginkan ruang buku itu, ini tujuan kami. Apalagi pendahulu pernah menjanjikan kepada kami bahwa dia akan memberikan ruang buku itu kepada kami, jadi kami bantu dia dan biarkan dia masuk reinkarnasi dan kabur dari pemburuan dunia Dao, tapi dia mengingkari janjinya. Dia tidak pernah kembali. Mileye terdiam. Mungkin bukan pendahulu yang mengingkari janjinya, tapi pendahulu itu tidak bisa kembali lagi. Tetua pengurus berkata lagi, belakangan kami mengetahui bahwa pendahulu meninggal dan ruang buku itu jatuh ke tangan Tuan Muda Ye. Mileye tiba-tiba berkata, aku agak bingung, kenapa kalian menunggu sampai sekarang untuk mengambil ruang buku ini? Kenapa tidak datang waktu itu? Tetua pengurus menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Ye, kami tidak tahu siapa yang pendahulu pilih. Apalagi dia sangat pintar, dia meninggalkan ruang buku di 5 dimensi, tetapi kuncinya tidak tetap di 5 dimensi. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa ruang buku adalah kitab Taoisme. Kami juga tidak tahu. Menurut pendapat kami, kitab Taoisme seharusnya dibawa terus oleh pendahulu. Lagi pula, benda ini terlalu berharga. Oleh karena itu, kami telah menjelajahi reinkarnasi pendahulu selama ini, kami ingin tahu siapa yang dia pilih. Namun, seseorang memblokirnya. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye, jika aku tidak salah, seharusnya orang-orang di belakang Tuan Muda Ye yang memblokirnya, jika tidak, kami seharusnya sudah pergi mencari Tuan Muda Ye sejak lama. Mileye diam, tentu saja, itu pasti wanita bergaun polos. Tetua pengurus berkata lagi, ketika pendahulu keluar dari kuil kuno, dia tidak hanya mengambil kitab Taoismenya, tetapi juga mengambil kitab suci Buddha dari kuil kuno. Apakah itu kitab Buddha atau kitab Taoisme? Sangat penting untuk kuil kuno. Mileye tertawa, Bante, kamu tahu, aku bukan pendahulu. Tetua pengurus terdiam. Jelas, Mileye tidak mengakuinya. Tapi wajar saja, Mileye memang bukan pendahulu, kenapa harus terima hutang pendahulu? Tetua pengurus menghela nafas pelan. Mileye tiba-tiba berkata, Bante, aku punya ide, apakah kamu ingin mendengarnya? Tetua pengurus memandang Mileye, Tuan Muda Ye beritahu saja. Mileye mengangguk, Tetua pengurus, sebelum aku mengatakan sesuatu, aku ingin bertanya, antara dunia Dao dan aku, jika kalian harus memilih lawan, kalian akan memilih siapa? Tetua pengurus memandang Mileye, pilih dunia Dao.
Pilih dunia Dao sebagai lawannya. Faktanya, kuil kuno juga tidak ingin mengincar Mileye. Kuil kuno sangat takut dengan kekuatan wanita bergaun polos. Kuil kuno tahu apa yang dilakukan wanita bergaun polos dalam 6 dimensi saat itu, dan mereka juga tahu bahwa wanita bergaun poloslah yang menghalangi mereka untuk memeriksa Mileye. Apalagi mereka merasakan sebab akibat lain di Mileye, yang merupakan sebab akibat selain pendahulu. Sederhananya, Mileye bukan orang biasa, dia orang yang sangat rumit, dan mereka tidak mau terlibat dalam pusaran sebab akibat Mileye. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menolak kitab Taoisme dan kitab suci Buddha. Mendengar apa yang dikatakan tetua pengurus, Mileye tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini saja, mari kita bekerja sama." Tetua pengurus memandang Mileye, "Kerjasama?" Mileye mengangguk, merentangkan telapak tangannya, ruang buku muncul di tangannya. Lalu dia langsung menggunakan menara penjara alam untuk mengaktifkan ruang buku. Namun tak lama kemudian terdengar suara, "Tuan rumah tidak kuat, jadi tidak bisa diaktifkan." Mileye memandangi tetua pengurus, yang berkata dengan lembut, dia menetapkan batas. Mileye mengangguk, "Bisakah kamu membukanya dengan paksa?" Tetua pengurus melirik ruang buku dan menggelengkan kepalanya, tidak berani. Karena ditinggalkan oleh pendahulu, dia seharusnya memikirkan segala kemungkinan. Jika dipaksakan untuk dibuka, aku khawatir akan ada hasil yang buruk. Mileye berkata, "Aku juga tidak bisa membukanya sekarang." Tetua pengurus berkata pelan, "Jadi, wanita bergaun polos itu, dia tidak pernah membuka kitab Taoisme." Mileye mengangguk, "Ya." Tetua pengurus sedikit mengernyit, lalu mengapa dia begitu kuat? Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Secercah keraguan melintas di mata tetua pengurus, Tuan Muda Ye bahkan tidak tahu. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Tetua pengurus, "Mari kita bicara bisnis." Tetua pengurus berkata dengan suara berat, "Tuan Muda Ye, beritahu aku pendapatmu." Mileye berkata, "Bagaimana dengan ini? Setelah aku dapat membuka ruang buku ini, aku akan mengembalikan kitab suci Buddha yang ada di dalamnya ke kuil kuno. Sedangkan untuk kitab Taoisme, aku juga dapat menyalinnya dan memberikannya kepada kalian." Tetua pengurus berkedip, "Kamu baik sekali." Mileye tertawa, "Tentu saja ada satu syarat, yaitu, pertama, kalian akan membantu aku menangani dunia Dao, dan kedua, kalian akan membantu aku dan teman-teman aku meningkatkan kekuatan mereka." Tetua pengurus sedikit mengernyit, "Tuan Muda Ye, kondisi kamu." Mileye menatap tetua pengurus, "Kitab Taoisme." "Kitab Taoisme." Tetua pengurus tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, kami juga bisa bergandengan tangan dengan dunia Dao, bagaimana menurutmu?" Mileye mengangguk, "Kalian memang bisa melakukan ini, tetapi setelah kalian bergabung dengan dunia Dao, kalian masih harus melawan dunia Dao, karena dunia Dao tidak mungkin memberikan kitab Taoisme itu kepada kuil kuno, dan tidak mungkin bagi kamu kuil kuno untuk memberikan kitab Taoisme Tao kepada mereka. Atau, kalian berdua juga ingin berbagi kitab Taoisme?" Tetua pengurus bertanya, "Apakah tidak mungkin?" Mileye tertawa dan berkata, "Aku bersedia berbagi dengan kalian karena aku belum mencapai alam escape, alam itu masih jauh dari aku, tetapi jika Master Dunia Dao mendapatkan kitab Taoisme, begitu mereka menerobos dulu, kamu pikir mereka akan berbagi dengan kalian? Atau, apakah kamu yakin akan mendapatkan kitab Taoisme terlebih dahulu?" Tentu saja, itu juga mungkin. Namun, jika aku harus mati, meskipun aku tidak dapat menyimpan kitab Taoisme, aku dapat memilih siapa yang akan diberikan kitab Taoisme duluan. Bagaimana menurutmu?" Tetua pengurus terdiam. Mileye melanjutkan, "Selain itu,
Dibandingkan dengan dunia Dao, kekuatanku jauh lebih lemah. Aku tidak bisa mengancam kuil kuno. Bahkan jika ada ancaman, itu akan terjadi di masa depan. Setidaknya dalam waktu singkat, aku tidak bisa menimbulkan ancaman yang mematikan. Bahkan jika aku membaca kitab Taoisme, tidak mungkin untuk mencapai di atas alam escape dalam sekejap kan. Tapi, dunia Dao berbeda. Mereka semua alam escape ekstrim. Begitu mereka membaca kitab Taoisme dan menerobos, hehe. Tetua pengurus memandang Mile Ye, Tuan Muda Ye, aku berubah pikiran. Mile Ye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Tetua pengurus berkata, aku pikir, kamu lebih mengancam daripada dunia Dao. Setidaknya untuk saat ini, kamu membuat aku sedikit takut. Wajah Mile Ye muram, sial, aku membodohi diri sendiri. Bersambung.